gitu. Jadi kalau call-nya itu adalah targetnya mereka gitu ya. Kira-kira mereka manggilnya kemana sih gitu. Nah, seperti contoh di sini ya, contoh kita perhatikan ini kan kosong. Kalau kita ya, ini kosong dari mulai 1950 sampai 2005 ya. Di bagian C-nya ini kosong gitu. Artinya nggak ada yang mau manggil ke sini. Tapi ada nggak sih yang taruh duit di situ? Ada. Ini mereka taruh duit dari 1950 sampai 2005. Mereka taruh duitnya cukup besar gitu. Kita artinya banyak yang orang nunggu tuh cukup banyak di sini gitu. Nah, kemudian di 2010 ke atas ya, 2010 ke atas kita perhatikan ya, bagian C-nya ini atau call-nya ini banyak. Tapi kebalikannya, bagian P-nya ini atau bagian put-nya ini justru semakin sedikit. Artinya nggak ada yang mau taruh duit atau nggak ada yang mau beli di harga setinggi ini. Berarti mereka beli cuma maksimal sampai 2010 aja. Di bawah 2010 mereka nggak mau beli. Di atas 2010 mereka nggak mau beli atau pasar itu nggak laku gitu. Mereka paling mau beli sampai 2035 ya, mungkin nanti targetnya sampai 2050 atau 2075 atau 2100. 2100 ini cukup banyak loh yang ngantri, ada sekitar 1561 orang. Tapi yang bagian belinya nggak ada, mereka cuma targetin ke situ gitu. Target ini kira-kira dicapai nggak sih gitu. Nah, kalau kita ngomong ya mengenai target ini dicapai atau tidak, sebenarnya nggak harus dicapai gitu, karena memang target ini ya atau si OI data report ini itu bisa selalu berganti-ganti. Tapi pada umumnya normalnya itu selalu kesampaian gitu, walaupun harus dengan penuh drama dan juga lika-liku di market itu sendiri. Umumnya kesampaian gitu. Tapi wajib nggak sih? Nggak wajib juga gitu. Jadi sebenarnya ini cuma sebagai patokan kita. Jadi kita tahu nih, oh break di atas 2010 berarti banyak yang nunggu nih. Target harganya kita tahu nih gitu. Kita tahu visionnya ke depan tuh gimana dari si pemainnya, dari si investor atau dari si pasar itu sendiri. Kita tahu visionnya mereka itu gimana ke depannya. Berarti di atas 2010 mereka masih mau buy nih gitu. Mereka masih mau buy dengan target harga 2025 ya. Pertama kita lihat dulu yang paling banyak tuh di mana sih? 2025 ada nggak volumenya? Ada 134. Tapi kira-kira resisten target kuatnya mereka ya. Jadi ini semakin besar angka ini menjadi angka resistennya dia gitu. Artinya targetnya orang-orang ini sampai sini gitu. Jadi kalau udah sampai situ biasanya seperti contoh 2035 mereka udah nyampe nih. Ya udah mereka akan turunin dulu, mereka buang dulu ya kan. Tarik ke bawah dulu baru mereka naik lagi. Tarik ke bawah mereka akan sesuaiin lagi nih. Kira-kira dari 2035 ini yang paling banyak ngantri di mana lagi? Gitu 2035 udah kesampaian contoh ya. 2035 udah kesampaian berarti mereka akan lanjut turun tarik lagi nih. Oh ke 1990 nih, karena sini masih ada lagi yang dulu ada sekitar 400 orang. 2000 skip dulu karena 382 berarti nggak kuat. Yang paling banyak ini di sini 190 gitu. Itu cara membacanya gitu. Nanti kalau misalkan 2025 masih di break sama dia, berarti mereka mau ngincer target yang lebih gede lagi. Misalkan 2025 ditembus nih sama dia ya kan, berarti 134 ini bukan resisten yang kuat. Kita lihat ini ada di 924 di 2040, artinya ini ada resisten cukup kuat karena untuk orang ngambil ya sell di sini ya, call-nya di sini ya atau bahasa target mereka ya itu banyak di sini 9.000, ada 924 itu di 2040. Nah ini juga ada beberapa kalau kita perhatikan ya, target-target di atasnya ada di 2050, 2075 ya bahkan 2100 paling kuat kalau kita perhatikan di sini gitu. Nah ini sebenarnya juga kalian bisa akses secara gratis ya dari mana aja, yang penting punya koneksi internet aja gitu. Ini kalian juga bisa download untuk datanya, kalian tinggal klik bagian sini. Ini ada pilihan nih, ada portrait atau landscape gitu, tapi biasanya saya lebih cenderung pakai yang portrait itu sendiri. Nah kemudian ada yang tanya lagi nih, Bang, itu yang hijau-hijau ini kan ada yang stabilonya, maksudnya ada yang terang, kemudian ada yang kayak ngebias ya atau kayak kurang terang ya, kayak dia memudar ya hijaunya, terus ada yang hijaunya terang. Itu maksudnya apa sih? Itu maksudnya kekuatan dari si level tersebut gitu. Jadi semakin kuat hijaunya atau semakin dia terang hijaunya, itu akan semakin bagus gitu. Artinya dia akan semakin kuat. Berarti kita bisa nih mempercayain, maksudnya kayak ini kita akan memudahkan kita gitu, bukan mempercayai tapi memudahkan kita untuk melihat kira-kira yang paling banyak harga orang ngantri untuk beli itu ada di mana sih? 1950 itu paling banyak
kemudian ada di 1980, terus ada sekitar 488 orang ya. Ini level resistance weekly-nya kalau yang kita tahu. Kemudian kemarin kan dia berhenti di 2000. Nah, 2000 kemarin kan cukup banyak nih kalau kita perhatikan di tanggal 4. Nah, 2000 di tanggal 4 itu kalau kita lihat ini ya, yang beli itu sekitar 547 gitu. Maka dia berhenti di level 2000 kan kemarin. Turun dari 2050. Ya 2050 nih targetnya mereka nih. Jadi 2040 udah done ya, mereka naik ke 2050 terus turun lagi ke level 2000 karena sini ada 547 gitu. Terus mereka saat ini kan kalau kita perhatikan ya, untuk si gold ini kan di 2022 nggak berubah gitu ya kan, masih sideways lah gitu bahasanya. Makanya untuk saat ini belum bisa dilihat lagi ya. Saya sih belum ada trading di gold untuk saat ini gitu, karena memang saya lebih cenderung menunggu di bagian level yang sudah ada di bagian OI report ini sendiri gitu. Oke, jadi mungkin sekian sih. Dan nanti di sini ada caranya baca ini juga ya. Ini ada low, ada high. Nah ini dia dijelasin juga di bagian low-nya ini, artinya dia semakin putih itu artinya levelnya semakin lemah gitu. Tapi kalau misalkan dia semakin hijau, apalagi hijau sampai terang banget di sini, yaitu artinya levelnya itu kuat dan memang paling banyak diminatin oleh orang gitu. Itu yang bisa kita jadikan support resistannya si gold itu sendiri. Jadi kita tinggal perhatikan current price dari si gold ini. Oh, misalkan current price-nya 2022 nih. Berarti kita lihat 2022 berarti kan mendekatin dengan 2020. Berarti 2020 itu sebagai area supportnya, 2025 itu sebagai area resistennya gitu. Ini kan tanggal 4 ya. Nah, ini tanggal 5 nya. Berarti kita tinggal cari nih, oh 2022 ke atas ya. 2022 ke atas kita lihat, oh resisten kuat itu di 2040 nih. Berarti kita bisa ambil short selling di 2040 dengan target harga 924 orang. Nah gitu, biasanya sih saya lebihin atau kurangin 2 poin ya. Misalkan kalau sell saya mulai cicil biasa dari 238 terus sampai 240 gitu. Itu sih kalau metode dari saya, tapi silakan kalian sesuaikan lagi. Nah ini cara baca dari si COT report dan juga OI data tersebut. Memang video ini cukup panjang ya, bahkan agak terlihat sangat panjang ya kalau kita lihat ya memang videonya. Tapi saya harap dengan adanya video ini ya, itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang selama ini saya bahas ya, dan juga yang kalian tanyakan di analisa harian atau outlook harian saya ya. Ya, dan nantinya ya ini juga akan memudahkan kalian juga ya dalam membaca dan juga trading dengan menggunakan OI data ini gitu. Itu harapan saya sih gitu. Oke, sekian dari saya. Kalau misalnya ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.